Kartini, 48, ibu dari Peggy Setiawan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Lantaran Presiden Jokowi memerintahkan Polri untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Ia sangat yakin bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap. Kartini berharap Presiden Jokowi membantu dirinya membebaskan sang anak dari tuduhan pembunuhan. Saat ditemui di Cirebon pada Kamis, 30 Mei 2024, Kartini bercerita bahwa Peggy adalah tulang punggung keluarga. Saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Polri untuk mengusut tuntas secara transparan kasus Vina dan Eki. Tanggapan dari Ibu sendiri seperti apa, Bu, setelah ada arahan dari Pak Jokowi itu? Ya, saya merasa senang karena Pak Jokowi mau merespon. Harapannya gimana, Bu? Harapan saya semoga Pak Jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini untuk membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini. Berarti Peggy tidak bersalah, Bu? Ya, karena Peggy tidak bersalah. Peggy adalah tulang punggung kami, jadi saya mohon kepada Bapak Jokowi bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya orang tidak punya, tidak mengerti apa-apa dan tidak ngerti apa-apa, udah gitu aja. Apa yang Ibu bisa yakinkan kepada Pak Jokowi bahwa Peggy tidak bersalah? Ya, karena waktu itu juga Peggy tidak ada di tempat. Waktu itu Peggy tidak ada di Cirebon, Peggy sedang kerja di Bandung, gitu aja. Yang buron itu bohong ya, Bu ya? Ya, yang buron itu bohong. Ya, Peggy sudah lagi kerja. Ada di Bandung terus ya, Bu ya? Ada di Bandung terus. Nggak kabur ya? Enggak kabur. Peggy berapa kali balik ke Cirebon, Bu? Peggy pas itu aja, pas Udah jangan. Ada simpah Peggy juga merubah identitas menjadi Robi. Ibu bisa jelaskan Robi ini sebetulnya siapa, Bu? Robi itu adalah adiknya. Dia katanya ngomongnya sih anak muda, bahasa gaul gitu. Namanya anak muda, nama dirubah sendiri. Yang penting kan ini identitasnya tetap sama, Peggy tidak dirubah. Semua identitas sama ya, Bu ya? Sama, semua identitas sama, tetap atas nama Peggy Setiawan. Dan Tapi yang dirubah itu bohong ya? Bohong. Dan Peggy dan Robi adalah dua orang yang berbeda ya, Bu? Ya, Peggy dan Robi dua orang yang berbeda. Beredar di media sosial rekaman CCTV kasus Vina Cirebon yang menjadi teka-teki. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina tampak segerombolan pemuda menggunakan sepeda motor. Salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu, rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Dikutip dari Tribunnews.com diketahui pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, Cirebon. Awalnya Vina dan Eki dianggap sebagai korban kecelakaan, namun dalam perkembangan penyelidikan ayah Eki, Ibtu Rudiana, kasus ini justru menjadi pembunuhan. Seorang warga Talun, Ferry, menerangkan bahwa di sekitar TKP memang terdapat CCTV. Kasus Vina menjadi polemik karena 8 pelaku membantah telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk kini DPO yang baru tertangkap, Peggy Setiawan, juga membantah terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki. Menurut Ferry, jika memang CCTV tersebut bisa dibuka, maka kasus Vina dapat dibuktikan sebagai pembunuhan atau kecelakaan. Sayangnya Ferry tak bisa memastikan apakah rekaman CCTV tersebut masih bisa diakses atau tidak. Menanggapi soal tersebut, Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik, menyoroti alasan rekaman CCTV kasus Vina Cirebon tidak diungkap. Ia mengatakan kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi Nainggolan mengatakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Sosok mantan ketua RT di sekitar TKP pembunuhan Vina Dewi, 16, dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, kini tak diketahui keberadaannya. Padahal, anaknya sempat ikut terseret dalam kasus pembunuhan sejoli yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam itu. Sang ketua RT dan anaknya yang bernama Kavi itu seketika menghilang. Mereka berdua tak muncul atau memberikan kesaksiannya soal peristiwa kelam ini. Padahal, keterangannya bisa menjadi tambahan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada malam Vina dan Eki terbunuh. Warga sekitar TKP, Ferry Herianto,
sempat berupaya untuk menemui sosok mantan ketua RT yang menjabat saat peristiwa 8 tahun silam itu terjadi. Ferry ingin menanyakan soal tidak adanya warung saat itu agar si ex-ketua RT dapat mendukung penjelasannya. Namun, mantan ketua RT itu selalu tak berada di rumah ketika disambangi Ferry. Nah, saya tuh sempat mau tanya ke Pak RT-nya biar kesaksian saya tuh didukung soal warung. Tapi Pak RT enggak ada di rumah terus. Pak RT yang jabat tahun 2016, ya. Kalau yang sekarang ada, ujar Ferry saat berbincang dengan Deddy Mulyadi dalam konten YouTube-nya. Sosok mantan ketua RT di sekitar TKP pembunuhan Vina Dewi, 16, dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, kini tak diketahui keberadaannya. Padahal, anaknya sempat ikut terseret dalam kasus pembunuhan sejoli yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam. Sang ketua RT dan anaknya yang bernama Kahfi itu seketika menghilang. Mereka berdua tak muncul atau memberikan kesaksiannya soal peristiwa kelam ini. Padahal, keterangannya bisa menjadi tambahan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di malam Vina dan Eki terbunuh. Warga sekitar TKP, Ferry Herianto, sempat berupaya untuk menemui sosok mantan ketua RT yang menjabat saat peristiwa 8 tahun silam itu terjadi. Ferry ingin menanyakan soal tidak adanya warung saat itu agar si ex-ketua RT dapat mendukung penjelasannya. Namun, gayung tak bersambut. Ex-ketua RT itu selalu tak berada di rumah ketika disambangi Ferry. Kuasa hukum dari 5 tersangka, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Ia menyebut bahwa Kahfi ikut nongkrong di warung Ibu Neneng bersama para terpidana. Setelah kumpul di warung Ibu Neneng, mereka kemudian bergeser ke rumah ketua RT yang kosong, termasuk juga Kahfi. 3 hari berselang pasca pembunuhan Vina dan Eki, mereka semua ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, Kahfi akhirnya dilepaskan pihak kepolisian setelah ketua RT datang menemui polisi. Penjelasan Jogi juga diamini oleh Sauri, penjual nasi sekaligus warga sekitar TKP. Menurut Sauri, pada saat penangkapan para terpidana, Kahfi tak langsung ditangkap. Kahfi diminta untuk menunggui motor-motor para terpidana. Menurut Sauri, Kahfi sering bergaul dengan beberapa terpidana. Sauri pun mengakui kini ketua RT yang merupakan orang tua dari Kahfi sulit ditemui. Terungkap kondisi Peggy Setiawan alias Peron selesai ditangkap Polda Jawa Barat dan dijadikan tersangka pembunuh Vina di Cirebon. Peggy disebut menangis setiap malam lantaran ia mendapat kabar akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Peggy yakni Niko Kili yang mengatakan Peggy mendengar isu bahwa dirinya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Mendengar isu tersebut, Peggy Setiawan menangis setiap malam. Niko membeberkan isu tersebut ia dapat dari keluarga Peggy sendiri. Namun pihak kuasa hukum Peggy belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Sementara hingga kini Peggy diketahui ditahan di rutan Polda Jawa Barat. Niko merasa sangat ironis jika benar soal isu kliennya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya Peggy tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Sebaliknya Niko mengaku sang klien hanya seorang kuli bangunan.